Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang tak lupa pula yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Profesor Ashof Dr. Abdul Aziz BA MAG, dan tak lupa pula yang kami hormati Ibu Munifa MA selaku dosen pengampu kami. Perkenalkan, saya Maila Dwi Agustin dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Judul ini saya angkat karena industri keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Namun, minat mahasiswa untuk berinvestasi pada produk keuangan syariah masih relatif rendah. Salah satu faktor yang diduga pengaruh kondisi tersebut adalah tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa. Literasi keuangan syariah penting karena tidak hanya berkaitan dengan pemahaman investasi, tetapi juga pemahaman prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Proposal saya melatar belakangi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah. Berbagai produk keuangan syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, suku, dan produk keuangan syariah lainnya telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Produk-produk tersebut tidak hanya menawarkan potensi keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap produk keuangan syariah. Yang kedua adalah apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi pada produk keuangan syariah. Yang ketiga adalah seberapa besar kontribusi literasi keuangan syariah dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi pada produk keuangan syariah. Tujuannya adalah, yang pertama adalah mengetahui tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap produk keuangan syariah yang meliputi pemahaman prinsip syariah, akad, serta risiko dan keuntungan investasi. Yang kedua adalah untuk menguji mempengaruhi literasi keuangan syariah secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi pada produk keuangan syariah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa berinvestasi pada produk keuangan syariah berdasarkan analisis statistik. Adalah memberi kontribusi teoritis dalam mengembangkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait literasi keuangan syariah dan minat investasi. Yang kedua adalah menjadi referensi empiris mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa berinvestasi pada produk keuangan syariah berdasarkan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya literasi keuangan syariah dalam pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kajian teori terdapat 4. Yang pertama adalah literasi keuangan syariah. Yang kedua adalah minat berinvestasi pada produk keuangan syariah. Yang ketiga adalah produk keuangan syariah. Yang keempat adalah literasi keuangan syariah terhadap minat berinvestasi. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Penelitian ini memandang literasi keuangan syariah sebagai faktor utama yang mempengaruhi minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Literasi keuangan syariah mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, keuangan Islam, akad, serta mekanisme produk keuangan syariah. Pemahaman tersebut membentuk sikap dan keyakinan mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan mahasiswa kurang memahami mekanisme dan manfaat investasi syariah, sehingga menimbulkan keraguan dan menunjukkan minat berinvestasi. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah dipandang memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Hubungan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian ini. Selanjutnya adalah hipotetis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotetis dalam penelitian ini adalah pertama adalah HO, hipotetis 0. Literasi keuangan syariah tidak mempengaruhi terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Kedua adalah H1, hipotetis alternatif. Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua hipotetis, yaitu hipotetis 0 atau HO dan hipotetis alternatif H1. Perumusan hipotetis ini dimaksud untuk memberikan dugaan sementara terhadap hubungan antara literasi keuangan dan minat investasi mahasiswa pada produk keuangan. Selanjutnya adalah definisi operasional penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variabel penelitian diukur secara empiris sehingga dapat diamati dan dianalisis secara kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu literasi keuangan syariah sebagai variabel independen X dan minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah sebagai variabel dependen Y. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel-variabel penelitian secara numerik dan analisis data menggunakan teknik statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah, sehingga diperlukan data yang dapat diukur, dianalisis, dan diuji secara objek. Pendekatan kuantitatif dapat meneliti ini digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa dan tingkat minat berinvestasi mahasiswa melalui instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Data yang diperoleh berupa data angka, hasil pengukuran skala Likert, yang selanjutnya analisis untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, literasi keuangan syariah berperan sebagai variabel independen X yang diduga mempengaruhi minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah sebagai variabel dependen Y. Penelitian asosiatif kausal dilakukan untuk membuktikan secara empiris apakah literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel literasi keuangan syariah dan minat berinvestasi mahasiswa melalui pengujian hipotetis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian explanatory memungkinkan penelitian untuk menguji kebenaran hipotetis dengan menggunakan analisis statistik, sehingga dalam diperoleh kesimpulan yang bersifat objek dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah.
Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif program studi manajemen keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Zainul Hasan Genggong angkatan 2023 dengan jumlah sebanyak 60 mahasiswa. Populasi ini dipilih karena mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah telah memperoleh pembelajaran yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan praktek keuangan syariah melalui proses perkuliahan sehingga memiliki dasar pengetahuan yang relevan dengan variabel literasi keuangan syariah yang teliti. Selain itu, mahasiswa merupakan kelompok usia produktif yang berada pada tahap awal dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk keputusan untuk mulai berinvestasi pada fase ini. Tingkat literasi keuangan syariah memiliki potensi yang besar dan memengaruhi minat, sikap, kecenderungan mahasiswa terhadap penggunaan serta memilih produk keuangan syariah. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keterwakilan populasi serta efektivitas dan efisiensi penelitian. Jumlah sampel tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk penelitian kuantitatif karena telah mewakili 50% dari total populasi sehingga mampu menggambarkan kondisi populasi secara proporsional. Uji validasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti, yaitu literasi keuangan syariah dan minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Uji validasi dilakukan dengan menggunakan korelasi person produk momen, yaitu dengan korelasi skor setiap item pertanyaan dengan total skor variabel. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validasi adalah sebagai berikut. Jika nilai R dihitung kurang dari R label atau nilai R dihitung kurang R tabel atau nilai signifikan 2 lebih dari 0,05 maka item pertanyaan dinyatakan valid. Jika nilai R dihitung lebih dari nilai R dihitung kurang R tabel maka atau nilai SIG atau 0,5 maka item pertanyaan dinyatakan valid. Jika nilai R dihitung lebih R tabel atau nilai SIG 0,05 maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validasi menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel literasi keuangan syariah dan minat berinvestasi mahasiswa memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 serta nilai korelasi yang positif. Dengan demikian, seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Model regresi linier sederhana dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Keterangannya adalah Y minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Yang X linear keuangan syariah. Yang A konstanta. Yang B adalah
koefisien regresi. Yang E adalah error atau kesalahan residual. Uji hipotetis. Untuk menguji hipotetis penelitian dilakukan beberapa penguji statistik sebagai berikut, ialah uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah literasi keuangan syariat X berpengaruh secara signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah, atau Y. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya, literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Jika nilai signifikan kurang 0,05 maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya, literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Koefisiensi determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi literasi keuangan syariah dalam menjelaskan variasi minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pula kontribusi variabel literasi keuangan syariah terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Koefisiensi korelasi atau R, koefisiensi korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara variabel literasi keuangan syariah X dan minat berinvestasi mahasiswa pada produk keuangan syariah Y, hingga koefisiensi korelasi berada pada rentang min 1 sampai dengan tambah 1, di mana mulai mendekati tambah 1 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Sampai sini saja penjelasan dari kami. Apabila dari awal dari akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.